Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022. Saya membuat audio ini cukup malam sudah hampir menjelang setengah 12. Saya membuat audio ini sambil sayup-sayup mendengar takbiran gitu ya, karena malam Idul Fitri saya tadi baru kembali dari rumah mama saya karena ada adik saya di sana, adik saya dan istrinya, jadi kita kumpul di sana di rumah orang tua saya yang kebetulan dekat juga dari rumah saya yang di Sidoarjo. Malam Idul Fitri terkadang itu ya membuat sebagian orang sedih. Saya ketika mendengar suara takbir itu rasanya kayak apa ya, di dada saya kayak ya terharu gitu ya, di dada itu rasanya kayak bergetar gitu, nggak tahu kenapa. Jadi setiap saya malam takbiran gitu rasanya ya pengen nangis gitu. Kenapa pengen nangis? Karena saya menerima apa yang sudah Allah berikan. Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, dan banyak keajaiban yang saya alami di hidup saya, sehingga ketika ada takbiran menyebut Allah Akbar gitu ya, Allah Akbar gitu, ya kadang air mata saya menetes, apalagi setelah selesai 1 bulan ini. Meskipun rasanya berat, besok sudah bulan Syawal, bulan hari raya gitu ya, tapi semua waktu harus berganti, semua hari berubah, dan tentunya semangat ini kita bawa dalam sebulan ke depan. Saya ucapkan untuk Anda semua yang muslim yang merayakan selamat hari raya Idul Fitri, dan apapun yang Anda lakukan di puasa Ramadan ini menjadi kebaikan buat Anda dan membuat Anda menjadi manusia baru di bulan berikutnya. Audio ini mungkin saja hadir di YouTube tidak pas tanggalnya, tapi mungkin sebulan atau 2 bulan berikutnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting esensinya kita dapat bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah sebuah momentum untuk membuat kita berubah, membuat kita selalu mengupgrade diri, selalu memotivasi kita untuk menjadi manusia yang baru. Setiap tahunnya berganti pemahaman menjadi manusia yang baru, tapi harus diiringi dengan konsistensi, dengan istiqomah, dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau mau menjadi manusia yang baik ya baik aja selamanya. Jangan hanya baik ketika hari A atau malam A atau hari raya dan sebagainya. Baik aja selamanya. Jangan hanya besok minta maaf sama keluarga, besoknya lagi sudah marah-marah. Jangan lagi besok minta maaf sama orang tua, besoknya sudah bantah lagi ya. Jadi memang manusia diberi hak oleh Tuhan untuk apapun. Makanya kita harus pintar memilih mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan, dan tentunya hal yang membuat hidup kita lebih baik. Kalau Anda bertemu dengan sesuatu yang tidak nyaman, yang menurut Anda jelek, ya Anda hindari saja, beres kan? Tapi kadang banyak orang merasa hal itu baik, padahal tidak baik. Ini yang kadang rancu. Karena apa? Karena memang butuh kecerdasan ketika kita melihat sesuatu, membaca sesuatu. Banyak hal di luar sana yang kelihatannya baik gitu ya, tapi ternyata melemahkan. Saya sering ketemu banyak orang di kelas MC online yang dia baru sadar bahwa oh ternyata yang saya baca salah, ternyata yang saya tonton salah, yang saya pahami salah. Karena selama ini yang dilihat adalah figur tokohnya. Oh dia tokoh agama, dia tokoh spiritual, dia pakai jas, pakai atribut-atribut spiritual gitu ya. Lalu asal aja diikuti, tidak dicerna dulu, tidak dipikir dulu, tidak tidak diolah dulu, langsung mentah-mentah dimasukkan. Ini berbahaya. Kenapa? Karena informasi yang Anda terima itu menjadi sebuah program dalam kepala Anda, dan itu yang membuat hidup Anda baik atau jelek. Baiknya hidup seseorang tergantung dari program atau
informasi yang ada di kepalanya. Kalau program dipikirnya baik, maka pasti hidupnya baik. Tapi kalau programnya jelek, maka pasti hidupnya jelek. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kita selalu membuat pikiran berisi hal-hal yang baik. Dilatih tuh, dipaksa untuk kita nahan marah, dipaksa untuk nahan makan, dipaksa untuk nahan emosi gitu ya. Tujuannya apa? Supaya 11 bulan berikutnya menjadi terbiasa untuk tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Ya marah sekali dua kali boleh lah, tapi kan jangan sering-sering marah gitu ya. Nah itu mulai kita kurangi, dan itulah tujuan dari kita menjalankan ibadah di 1 bulan ini, sehingga besok menjadi manusia baru dengan baju yang baru, ya kan? Udah beli baju baru kan, sandal baru dan semuanya baru gitu ya. Tapi ingat, yang penting adalah pemahaman pola pikir kita yang harus baru, yang lebih baik, lebih mengkayakan, lebih menguntungkan, dan tentunya membuat kehidupan menjadi jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Itulah indikator puasa Ramadan kita berhasil, training kita berhasil, diterapkan apa yang sudah dilakukan. Jangan sekedar dilakukan sekali terus selesai, jadi kembali lagi ke sebelum Ramadan, percuma namanya. Nah ini tergantung kita. Membiasakan suatu hal yang baru memang ya butuh effort gitu ya. Kadang jadi lupa atau jadi enakan yang lama gitu. Nah ini yang perlu dipaksa, perlu di-adjust gitu ya ke tubuh kita untuk mengerjakan kebiasaan yang baru itu, kebiasaan yang lebih baik, kebiasaan yang lebih menyenangkan, termasuk ketika ingin menjadi manusia-manusia yang kaya, yang manusia yang enak hidupnya, ya harus mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang mengkayakan, mengerjakan kebiasaan yang berpikir tentang uang. Ini butuh effort, memang butuh pemaksaan diri. Karena apa? Selama ini terbiasa nyaman dengan situasi yang susah. Lucu ya, nyaman dengan situasi yang susah. Sebetulnya sih bukan nyaman, tapi dinyaman-nyamankan. Misalnya, tidak apa-apa tidak punya mobil, toh bisa ganti-ganti naik Grab. Tidak apa-apa tidak punya HP bagus, kan HP cuma buat WA sama SMS saja. Nah ini alibi-alibi yang melemahkan sebetulnya. Atau tidak apa-apa punya rumah, kan bisa pakai rumahnya mertua atau rumahnya orang tua. Ini alibi yang melemahkan. Tidak apa-apa tidak punya harta, yang penting kan punya amal kebaikan. Ini juga alibi yang melemahkan. Banyak orang membuat pembenaran terhadap situasi yang tidak enak gitu. Ini yang saya bilang dinyaman-nyamankan, membuat nyaman di kondisi yang tidak nyaman. Bahkan saya berani bilang nyaman dalam kesusahan, nyaman dalam kemiskinan, tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk memaksa diri untuk lebih baik lagi. Belajar AMC ada satu cara untuk memaksa Anda punya rumus, punya cara untuk harus seperti ini nata hidup, harus seperti ini caranya mengubah pikiran, seperti ini caranya mengontrol diri, seperti ini caranya buat keinginan, seperti ini caranya buat rumus doa. Ada di AMC, dan itu perlu dipaksa untuk dibiasakan. Kenapa? Menjadi kaya itu bukan urusan bisnisnya apa, bukan urusan apa pekerjaannya. Menjadi kaya adalah urusan mengganti kebiasaan lama, kebiasaan yang miskin menjadi kebiasaan yang mengkayakan. Itu saja sebetulnya. Ketika sudah berganti kebiasaannya, maka pasti hidup Anda kaya. Rezekinya datang dari arah manapun juga. Kebiasaan bermula dari pola pikir yang juga berubah. Sehingga kembali kepada pikiran Anda. Pikirannya yang miskin, kebiasaannya miskin. Pikirannya yang kaya, kebiasaannya mengkayakan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, selamat Hari Raya, dan saya sekeluarga menyampaikan selamat Idul Fitri, dan saya doakan hidup Anda menjadi lebih baik dalam bulan-bulan berikutnya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.